Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku yang luar biasa, mari pada kesempatan yang sangat mulia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup kembali. Kita diberi kesempatan untuk istiqomah selalu berbuat baik dan berbuat baik. Malam hari ini anakku dilatih oleh Ustaz dan Ustazah di SMA Muhammadiyah Rubah. Ini adalah pelatihan. Hasilnya nanti 5-10 tahun yang akan datang anak-anak baru akan merasakannya. Hari ini tidak akan tahu kalau Ustaz dan Ustazahnya menggemblengnya, tapi hasilnya nanti 5-10 tahun yang akan datang anak-anak baru tahu, oh ternyata Ustazku mendidik kami di sekolah sampai malam hari, akan terasa nanti ya. Jadi ikuti prosesnya meskipun berat. Ini belum seberapa kalau anak-anak di pesantren ya, belum seberapa ini. Kalau di pesantren setiap hari ya, selama kalau SMP SMA setiap hari bangun, dibangunkan jam 2 tahajud sampai pagi ya, sampai pagi ya. Jemaah rahimahumullah, alhamdulillah kita masih bisa istiqomah ya, pengajian subuh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jemaah rahimahullah, kita 14 Februari kemarin telah melaksanakan kegiatan akbar di Indonesia, yakni pergantian eksekutif maupun legislatif, pemilihan presiden maupun calon anggota legislatif berjalan dengan damai, berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kondisi bangsa Indonesia tetap aman, kondusif, dan selalu tidak ada perpecahan. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pemilihan presiden dan legislatif, kita tunggu sampai perhitungan real count ya. Jadi di KPU itu ada tahapan-tahapannya ya. 4 hari setelah coblosan itu rekap di kecamatan, di kodaknya di kecamatan, dihitung oleh panitia pemilih kecamatan, dibenarkan mana yang salah, dikombenkan antara hasil dari saksi yang dibawa, Panwas dan PPK. Setelah itu direkap selesai, ada namanya berita acara DAA 1 atau berapa, direkap lagi di tingkat KPU kota atau kabupaten. Setelah selesai direkap, disamakan, semuanya direkap lagi tingkat provinsi sampai tingkat RI. Tahapannya sampai 1 bulan biasanya ya. Sabar, nanti kalau quick count itu ya kita jadikan sebagai apa namanya ya, pengetahuan ya. Melihat itu pelajaran apa yang kita bisa petik dari peristiwa-peristiwa
pesta demokrasi itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ahbib habibaka haunaman, asa ayyakuna ba'idaka yawmana, wabghid baghidaka haunaman, asa ayyakuna habibaka yawmana." Atau sipun para hadirin jamaah rahimakumullah, ahbib, cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya. Ahbib habibaka haunaman, ya. Jadi kan sudah bareng-bareng ini, ya, mungkin juga senang mengundi kawan jenisnya biasa, ya. Anak-anak orang tua yang punya anak, punya istri, punya suami juga begitu. Senangnya biasa saja, tidak boleh senang kita, cinta kita melebihi cinta kepada Allah, ya. Ahbib habibaka haunana, ya. Asa ayyakuna baqidaka yawmana. Bisa jadi orang yang sekarang kamu cintai suatu hari nanti harus kamu benci, termasuk pilihan presiden, ya. Tahun 2011 yang lalu kita dukung Prabowo, getol semangat sebagai dunia akhirat, udah ketek apa kok ketek, udah lama bersih, tiba-tiba masuk pemerintah jadi apa? Menteri, pendukungnya kecewa. Nah, ini kita sudah diingatkan oleh hadis Rasulullah. Kita semuanya ini cinta seseorang, cinta benda, cinta apapun, tengah-tengah, biasa-biasa aja. Ya, saya nomor ini biasa-biasa ya. Nah, ini sebaliknya juga para hadirin jamaah rahimakumullah, waqin bagi dhakahunaman asa yakuna habibaka yawman. Dan bencilah orang yang kamu benci sekadarnya, ya, sekedarnya. Bisa jadi di suatu hari nanti dia menjadi orang yang harus kamu cintai. Ini kita sudah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap cinta kita terhadap apapun tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Begitu juga kebencian kepada kita, kebencian kita kepada seseorang, kepada benda, kepada apapun tidak boleh sebenci-bencinya. Bencinya tak sekedar suatu saat, siapa tahu ketika Allah membolak kembalikan hati, kayak anak ini kan sekolahan itu benci banget konconi atau wong itu temennya, bencinya sama amat nggak boleh. Siapa tahu suatu nanti anak-anak kalian semua itu jodohmu itu, nah ini biasanya ya tidak diceritai. Nah ini bagi pengalaman. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya. Bisa jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang kamu cintai. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 1997 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' nomor 178. Inilah anak sekalian, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa mencintai apapun secara berlebihan itu tidak boleh, tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah, sebagaimana Ustaz tadi sudah sampaikan, ya. Tentang larangan mencintai dan membenci secara berlebihan, karena apa? Tidak ada orang yang mengetahui apa yang terjadi di hari esok kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ayat 216, nanti dibuka ya, dibaca di rumah tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itu indahnya Islam, anak-anak sekalian, ya. Jadi hubbud dunya, cinta kita kepada apapun itu tidak boleh lebihi cintanya kepada Allah. Senang presiden, ya, menggebu-gebu harus jadi ini biasa saja. Pesta demokrasi itu 5 tahunan, ya, mudah-mudahan siapapun yang jadi si A, si B, si C, ya, kita semuanya harus ikhlas. Kalau ingin kaya ya harus belajar, harus jadi wirausaha, jadi pengusaha, ya. Selain berdoa kita, ya. Kalau ingin pinter ya belajar sendirinya, ya. Pesta demokrasi itu 5 tahunan, Bapak Ibu sekalian, ya. 5 tahunan notok dia oleh dari mana ya roh periode, ya. Jadi boleh kita menakar secara kriteria calon pemimpin yang baik ini, ya. Tapi kemudian lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menulisnya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Siapa tahu di antara anak-anak ini nanti ada yang jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, kalau bisa jadi presiden, menteri, tidak tahu. Pak Zainal, kalau Zainal kan cuma mendidik anak-anak. 5-10 tahun yang akan datang pergi ke sini sudah diantar sama patwal, ternyata ramah, jadi Kapolri, misalnya, tidak tahu, ya, tidak tahu. Ada yang cita-cita jadi TNI Angkatan Laut dan sebagainya, tidak tahu, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu. Tugas anak-anak sekarang belajar, menghormati gurunya, menghormati orang tuanya, karena itu kunci kalau anak-anak ini jadi sukses. Kunci ojo wani-wani kalau guru ini ojo, ya, boleh. Apalagi sama orang tua, tak boleh, ya. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu sebagai umat manusia yang taat kepada Allah, kita juga selalu memperbaiki diri agar lebih baik dan lebih baik. Karena umur manusia tidak ada yang tahu, sama seperti Ustaz tadi yang sampaikan tadi, tidak ada yang tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, tidak ada yang tahu. Ustaz, saya ini masih muda. Orang muda atau tua, kematian itu tidak melihat umur. Kematian itu tidak melihat dia sakit atau sehat. Ada yang sakit bertahun-tahun nggak mati. Oh, saya usia walafiat wajib itu langsung meninggal saat itu. Usia tuh. Tadi pagi masih jalan-jalan sama saya, besoknya sudah meninggal. Sehingga karena sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, si A ini meninggalnya umur berapa. Tugas kita apa? Anak-anak jamaah harus lebih baik dan lebih baik beribadah kepada Allah sewaktu-waktu Allah memanggil kita, kapanpun kita juga siap. Itu tugas kita, ya. Sehingga para hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21 tentang bagaimana Allah menyiapkan pasangan untuk kita dari jenis kita, ya, sebagaimana saya sampaikan tadi itu tadi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kasih sayang. Dan sesungguhnya pada tandingan itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya tadi bapak sekalian, semua kita sudah dapat pasangan cinta kita kepada seseorang sekedarnya saja. Ya, bisa jadi orang yang kita cinta itu nanti menjadi musuh kita, berubah menjadi benci kita. Termasuk juga anak sekalian, kalau kita menjadi seseorang, membenci sesuatu, tidak boleh berlebihan, biasa saja. Siapa tahu nanti yang kita benci jodoh kita. Ya, siapa tahu yang kita benci nanti yang membantu kita di saat kita dapat kesulitan. Oh ternyata malah dia yang bantu. Teman kita yang akrobat itu menjauh semuanya, padahal dia yang kita benci tanpa membantu kita. Itu namanya tidak ada yang tahu, dan kita sudah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita ingatkan anak sekalian, apa? Hanya Allah yang maha menggerakkan hati hanya Allah yang mampu menggerakkan hati kita, hati manusia. Hanya Allah yang mampu mengetahui siapa yang berhak kita miliki dalam cinta. Hanya Allah. Ya. Kalau sudah yang berumah tangga, senangnya pada anak, cintanya kepada istri, cintanya kepada suami, tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Biasa-biasa. Yang cinta harta, cinta ternak, cinta apapun perhiasan dunia, itu hanya biasa-biasa saja. Itu semua hanya titipan dari Allah. Bagaimana kita bisa menggunakan harta yang diberikan oleh Allah itu untuk jihad fi sabilillah, ya. Sehingga apa anak sekalian, jangan gantungkan hati pada seseorang, jangan gantungkan hati seseorang, kita kecewa, gantungkan saja kepada Allah, sehingga kau rela memberikan sesuatu segalanya, termasuk harga dirimu demi cinta kepada manusia. Tidak boleh, apalagi yang perempuan, ya, harus menjaga mahkotanya, harus menjaga harga dirinya. Kalau yang laki-laki kan nggak kelihatan, ya, yang perempuan harus dijaga betul kesuciannya, ya, ini penting. Cinta yang setia dan tidak pernah meninggalkan cinta hanya cinta milik Sang Pencipta semesta, yaitu cinta kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna qulubani adama kullaha baina isba'ina min asabi rahman, aqalbin wahidin yusarrifu haitsu yasha." Sungguh semua hati manusia itu berada dalam kekuasaan Allah, ya, yang Maha Pengasih. Seperti satu hati, Dia menggerakkan hati sesuai dengan kehendak Allah. Itu para sekalian jamaah rahimahullah anak berbahagia. Jadi kalau kita yakin akan pertolongan Allah, kita yakin akan cintanya Allah kepada hambanya, maka kita tidak boleh menduakan Allah gara-gara cinta kemudian bunuh diri. Mana saya banyak kasus ya? Iya banyak. Gantung diri, kemarin berapa itu? Ya, anak sektor mana itu? Bunuh diri. Ya, jangan sampai kalau kita punya iman, cinta, jodoh, itu sudah takdir, sudah dicatat oleh Allah. Jadi kalau ada peristiwa seperti itu berarti imannya tipis, ngajinya kurang jeruk, kurang lado, ya, ngaji bab tauhid, bab akidahnya kurang diputus cewek stres, sekedarnya saja kalau saya. Ya, jadi masih menjadi siswa, tugasnya belajar. Urusan jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Maka apa yang kemudian kita lakukan, doa kita kepada Allah. Terakhir
Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub. Diapakan Nabi ya? Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Sahih ini. Donga. Ya, donga. Artinya apa? Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang maha menggerakkan hati, sarrif qulubana ala ta'atika, gerakkanlah hati kami ini untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah padamu. Ini anak-anak sekalian. Jadi meskipun hidup beribadah, tapi enggak oleh ibadah. Ibadah itu luas. Masjid, tasbih, ora kerja, ora ngingoni anak bojo, juga ya. Ibadah ngaji, zikir, rino wengi, itu juga enggak benar. Ya. Mencari nafkah itu juga ibadah. Membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, itu juga ibadah. Ya. Mendidik anak-anak kita nanti juga ibadah. Belajar itu juga ibadah, anak sekalian. Anak-anak dari rumah menuntut ilmu ke sekolahan itu ibadah. Ketika anak di jalan misalkan sudah hati-hati kok keserempet motor meninggal, itu namanya jihad fi sabilillah. Ya, syahid. Orang yang menuntut ilmu di jalan Allah itu jika meninggal maka dia termasuk orang-orang yang syahid, bukan mati sakit, syahid yang mati syahid. Saya kira cukup itu anak-anak sekalian. Mari kita selalu lebih baik dan lebih baik dalam hidup ini, karena sesungguhnya sekali lagi umur manusia tidak ada yang tahu. Mari kita selalu berdoa, ya Allah yang maha menggerakkan hati, gerakkan hati kami untuk selalu beribadah kepadamu, sehingga anak-anak nanti menjadi pemimpin bangsa sebagaimana tagline SMA 4 ya, jadi menyiapkan generasi kader-kader menjadi pemimpin bangsa. Nah, itu luar biasa. Jadi nanti anak-anak 5-10 tahun yang akan datang menggantikan kami ini. Kuliah S1 4 tahun, S2 2 tahun, doktor 3 tahun yang paling cepat ya. 10-15 tahun tadi saya ingin melihat mungkin ustadz masih siap-siap di sekolah silaturahim ya. Jangan lupa kalau sudah sukses silaturahim, meskipun sudah jadi angkatan, jadi kapolri atau jadi presiden sekalipun, ojo lali alma matermu, gurumu, SD, SMP, SMA ya. Tuh ingat ya. Cukup sekian anak-anak sekalian dan jamaah para hadirin jemaah rahimahullah, sedikit tausiah pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi fi sabilillah wa salatul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.